inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan sesaat lagi cerita untuk adik ya. Program acara Radio Republik Indonesia Palembang untuk edisi hari ini Minggu 7 April 2024 ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman, sama-sama kita dengerin yuk cerita adik. Cerita untuk adik edisi libur sekolah. Cerita untuk adik akan disampaikan oleh adik-adik kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Pendengar, ada Balkis Faiza Kirana dari SD Negeri 164 Palembang. Ada M. Raga Zaki Fatur Rahman SD Negeri 21 Palembang, dan juga Adipa Syifa Abkoria SD Negeri 21 Palembang ya. Udah pada siap untuk bercerita ya, begitu? Sudah? Mana dong suaranya? Udah siap? Sudah, baik. Baiklah kalau begitu. Pendengar, kita simak ya ke penampilan dari ketiga adik-adik kita yang akan menceritakan terkait dengan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Di mana saja berada, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya teman-teman yang berada di rumah? Berjumpa lagi dalam acara kesayangan teman-teman, Idola RRI dalam cerita adik. Kalau tahun 2023 acara cerita adik waktunya sore ya. Untuk tahun 2024 mulai bulan Januari. Mulai bulan Januari cerita adik pindah waktunya menjadi pagi hari. Pukul 10 sampai pukul 11. Senang sekali kami bertiga. Saya M. Raga Zaki Fatur Rahman. Saya Adipa Syifa Abkoria. Saya Balkis Faiza Kirana. Akan menemani sahabat RRI dalam cerita adik hari ini. Nah, sahabat RRI, ya sebentar lagi Lebaran ya. Teman-teman sudah siapin apa saja nih untuk Lebaran nanti? Pasti sudah banyak siapin kue, baju lebaran, sepatu baru, terus tidak lupa membayar zakat fitrah kan? Nah, setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan, selanjutnya kita mau masuk di bulan Syawal. Di bulan Syawal, kita dan seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Apa saja cerita kali ini untuk edisi Lebaran? Ikuti kami dalam cerita adik Hari Kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah insya Allah akan jatuh pada tanggal 11 April 2024. Hari Raya terutama Idul Fitri dikenal dengan Lebaran bagi masyarakat Indonesia. Hari Raya Idul Fitri adalah perayaan yang menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat muslim. Momen kemenangan ini dicapai setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan berjuang mengendalikan nafsu dan keburukan di bulan Ramadan. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen bagi umat muslim untuk saling bermaafan. Nah, teman-teman, Idul Fitri sendiri ada sejarahnya loh. Sejarah merayakan Idul Fitri berkaitan erat dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar pada tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung, umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu.
Kemudian ini menjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat muslim hingga saat ini. Wah, itu jadi sejarah ya Kak Raga. Dan tentu saja Idul Fitri juga ada maknanya loh Kak Raga dan Kak Syifa. Dijelaskan oleh seorang ulama bahwa Allah menjadikan 3 hari raya di dunia bagi orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Secara khusus, perayaan Idul Fitri identik dengan menggunakan pakaian baru, memiliki makna yang lebih dari itu. Mengenakan pakaian baru hanyalah sunnah, sedangkan makna yang lebih penting adalah anjuran untuk menambah ketaatan setelah hari raya tersebut. Artinya, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan amalan sunnah lain di bulan Ramadan diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan iman dengan menjalankan ibadah yang lebih baik usai Ramadan. Meskipun bukan hal yang mudah, namun orang yang mampu menjalankan ibadah dengan lebih baik setelah Ramadan merupakan tanda bahwa ibadah selama Ramadan telah diterima oleh Allah. Tentu ini bisa dijadikan motivasi diri bagi setiap umat muslim agar mendapatkan kebaikan tersebut. Terus saat kita lebaran ada tradisinya loh Kak Raga dan Kak Syifa. Wah, apa saja tradisinya Kak Balkis? Setiap daerah tentu memiliki tradisi khas untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Begitu pula dengan umat muslim di Indonesia. Adik-adik pasti sudah tahu, sangat kenal dengan mudik, takbiran, beli baju baru, dan lainnya sebagai bukan. Itu hanya sebagian kecil tradisi yang biasa dilakukan umat muslim di Indonesia. Ada beragam tradisi khas dengan cerita unik di baliknya. Berikut adalah beberapa tradisi Idul Fitri di Indonesia yang masih dilakukan hingga saat ini. 1. Mudik. Pulang kampung atau mudik menjadi tradisi lebaran orang Indonesia yang cukup fenomenal. Tradisi ini biasanya dilakukan beberapa hari atau bahkan minggu sebelum Idul Fitri tiba. Tradisi ini jadi momen untuk saling bersilaturahmi antara keluarga yang sudah merantau ke berbagai daerah. Yang kedua, ketupat. Perayaan Hari Raya Idul Fitri rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran ketupat yang lauk pauk lainnya. Ketupat menjadi salah satu makanan khas orang Indonesia saat lebaran tiba. Biasanya ketupat disajikan dengan opor, rendang, gulai, sambal goreng, kentang, dan masakan khas lainnya. Ketiga, malam takbiran. Tradisi lebaran selanjutnya yang identik dengan umat muslim di Indonesia yaitu malam takbiran. Biasanya takbiran dilakukan pada malam hari menjelang Idul Fitri, di mana orang-orang akan berkeliling memadamkan takbir sambil menambung bedung dengan meriah. Namun umatnya, pawai takbiran ini pun berbeda-beda di setiap daerah, tertanggung tradisi yang sudah turun-temurun di daerah tersebut. Nah, kalau malam takbiran pasti seru banget ya Kak Raga dan Kak Balkis. Tentu saja Syifa, malam takbiran ada tradisinya loh di tiap daerah di Indonesia, yaitu pertama Gorontalo. Tradisi takbiran di Gorontalo adalah Tumbilo Tohe, di mana warga menyalakan lampu minyak dengan jumlah ribuan di tanah lapang. Hal unik dari tradisi ini adalah lampu minyak tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu yang berhubungan dengan lebaran dan agama muslim seperti kitab suci Al-Quran, ketupat, masjid, kaligrafi, dan sebagainya.
Tradisi ini mulai dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sejak abad ke-15. Kedua, Bengkulu. Di Bengkulu ada tradisi bernama Ronjok Sayak. Ronjok berarti batang gunung, Sayak berarti batok kelapa. Sesuai namanya, tradisi ini dilaksanakan dengan menumpuk balok kelapa hingga menyerupai gunung, hingga setinggi 1 meter di setiap halaman rumah, lalu dibakar. Asal mula tradisi ini adalah untuk menciptakan alat penerangan yang melambangkan sukacita menyambut hari raya. Ketiga, Pontianak. Biasanya suara atau bunyi alat musik atau teriakan warga yang nyaring akan memeriahkan perayaan takbiran. Sedangkan di Pontianak warga menggunakan meriam dengan bunyi ledakan yang keras untuk memeriahkan takbiran yang disebut meriam takbir. Konon katanya suara meriam dapat mengusir roh jahat yang mengganggu saat hari kemenangan tiba. Keempat, Aceh. Jika di daerah lain takbiran fokus kepada kemeriahan, di Aceh ada tradisi yang disebut medang, di mana warga membagikan masakan daging untuk orang yang kurang mampu saat malam takbiran. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar warga. Kelima, Palembang. Di Palembang, masjid-masjid akan penuh dengan jemaah yang bertakbiran atau takbir sekeliling kota Palembang. Para remaja masjid akan membawa beduk dan mereka akan ke atas mobil dan keliling kota Palembang untuk bertakbiran. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cerita Adik teman-teman, dan tentunya pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 7 April 2024. Tadi udah pada kenalan ya, sama ada Kak Balkis Faiza Kirana. Ini merupakan dari SD Negeri 168 Palembang. Terus juga ada Kak Raga Zaki Faturrahman dari Sekolah Dasar Negeri 21 Palembang. Terus juga ada Kak Adiba Syifa Korea, namanya bagus-bagus semua ya, dari Sekolah Dasar Negeri 21 Palembang. Masih semangat kakak-kakak? Masih. Suaranya kurang gede, teman-temannya di rumah nggak kedengeran nih. Masih semangat nggak? Masih puasa nggak kalian nih? Masih. Udah ada yang bolong belum puasanya? Ada yang batal belum puasanya? Kalau Kak Balkis sudah ada yang batal belum puasanya? Belum. Suaranya kecil banget ya. Kalau Kak Raga? Masih full. Masih full. Wih, semangat banget. Kalau Kak Adibah? Gimana ya Kak Dela ya? Biasanya kalau misalnya puasanya suka dikasih THR nggak sama mama papanya kalau Kak Balkis? Suka. Biasanya dibeliin buat apa nih nanti kalau dapat THR?
Apa ya? Mau beli sepeda atau mau beli mobil atau mau beli pesawat? Bingung ya mau beli apa ya? Bingung. Kalau Kak Raga udah ada cita-cita belum? Nanti kalau misalnya dapat THR banyak mau beli apa? Mau ditabung dulu. Terus nanti kalau uangnya udah banyak mau beli apa? Belum tahu sih. Wow, nanti bagi sama Kak Dela boleh nggak? Kak Dela minta. Boleh, baik banget. Kalau Kak Diba nanti kalau uang THR-nya banyak banget mau beli apa Kak Diba? Kalau uang THR-nya banyak kadang ditabung dulu. Ditabung dulu, terus mau apa? Mau untuk DP KPR rumah ya? Enggak ya. Mau dibeliin apa nanti? Mau jajan? Atau mau beli apa? Mau beli, kalau punya uang banyak sih Kak, cuma mau ditabung aja. Oh, mau nabung, baiklah. Nah, kalau Kak Balkis kan dari Sekolah Dasar 164 Palembang ya. Kak Dela boleh tahu nggak? Kak Balkis ini pakai baju adat dari mana ya? Cantik banget. Ayo, dari mana ini? Kayaknya dari ini Palembang bukannya Mbak ya? Oh, Palembang Muslimah. Cantik banget. Siapa yang make upin? Mama. Jam berapa tadi bangun? Jam 7. Kak Balkis ini hobinya apa sih kalau Kak Dela boleh tahu? Hobinya baca atau jalan-jalan atau main handphone. Tapi kamu lebih hobinya apa nih? Menggambar. Menggambar apa Kak Balkis? Sama dong, Kak Dela juga suka. Kamu suka menggambar apa? Pemandangan atau gambar orang atau gambar rumah orang? Enggak ya. Gambar itu. Pemandangan. Kalau Kak Raga, hobinya apa nih Kak Raga? Main dream. Hah? My dream? Main dream. Apa tuh? Main dream. My dream tuh apa? Siapa yang ngejelasinnya? Apa tuh my dream? Games atau apa? Dreams. Oh, game. Kamu gamers gitu ya? Oh, jadi Nge-coding juga. Kenapa? Nge-coding juga. Apa tuh? Buat dream juga. Buat games juga. Oke, kamu suka main games ya? Terus kalau di sekolah suka bawa handphone juga atau enggak? Enggak. Enggak boleh ya. Nanti diambil ibu guru kalau lagi belajar. Jadi suka main games juga ya. Paling suka main gamesnya games apa nih Kak Raga? Roblox. Aduh Kak Dela nggak paham tuh main game-game kita, taunya Kak Dela tuh Mario Bros, Mario Bros ya, Bros lagi. Oke, kalau Kak satunya Kak Diba, hobinya apa Kak Diba? Hobinya kadang suka menari, kadang menggambar. Terus gambarnya gambar apa? Gambarnya kayak pemandangan bunga. Suka gambar bunga juga. Terus kita bakal lanjut cerita ya. Nanti teman-teman yang sedang mendengarkan Pro 1 bisa dengerin suara Kak Balkis, Kak Raga sama Kak Diba langsung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa melalui RRI Digital, bisa di-download di Play Store atau juga di App Store. Bisa juga di RRI streaming kami di rri.co.id. Yang tadi terakhir tadi Kak Braga ya? Bener nggak? Balkis. Oh, Balkis. Berarti sekarang siapa? Ayo, siapa yang lanjut dibaca berita setelah Balkis? Kak Balkis lagi dong ya? Bener ya? Syifa. Oh, Syifa. Sekarang Balkis. Oke. Kalau gitu kita persilakan Kak Balkis buat melanjuti ceritanya. Silakan Kak Balkis. Nah, ikutin tradisi saat malam takbiran ya, Kak Raga. Balkis lanjutkan dengan tradisi lebaran berikutnya. Yang pertama, ziarah ke makam. Tradisi selanjutnya yaitu ziarah atau nyekar ke makam keluarga dan leluhur. Biasanya tradisi ini dilakukan sehari sebelum Idul Fitri atau setelah sholat Id. Yang kedua, percel atau hampers lebaran. Percel atau hampers juga jadi salah satu tradisi Idul Fitri yang cukup populer di Indonesia. Biasanya orang-orang akan saling mengirimkan percel atau hampers baik untuk keluarga, sahabat atau rekan kerja yang merayakan Idul Fitri saat ini. Banyak percel lebaran cukup variasi dan kreatif sehingga lebih mudah bagi Anda untuk memilih percel
THR. Tradisi lebaran lainnya yang identik di Indonesia yaitu salam tempel atau pembagian THR. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh anggota keluarga yang telah dewasa dan berpenghasilan. Nantinya mereka akan membagikan amplop berisi sejumlah uang kepada saudara yang masih kecil. Tak heran jika THR menjadi tradisi yang ditunggu oleh anak-anak saat Idul Fitri tiba. Yang keempat, halal bihalal. Idul Fitri di Indonesia juga sangat identik dengan silaturahmi dari satu rumah ke rumah lainnya. Biasanya kegiatan silaturahmi atau halal bihalal dilakukan di hari pertama dan kedua Idul Fitri. Ini merupakan momen untuk mengunjungi keluarga, sahabat, atau tetangga untuk saling memaafkan, merayakan hari raya. Asik, dapat THR. Kalau Syifa akan dapat THR dari Umi dan Ayah. Kalau Kak Raga dapat THR juga nggak? Pasti dapat dong. Ada om dan tante juga berbagi THR. Ya, asik ya dapat THR, tapi uangnya Balkis tabung loh, tidak dihabiskan untuk jajan saja. Ya benar itu Balkis. THR kan sebagai tradisi saling menolong atau sebagai sedekah. Jadi akan bermanfaat kalau ditabung. Terus ada acara halal bihalal ya Kak Raga dan Kak Balkis. Kalau halal bihalal penting banget kita lakukan. Halal bihalal adalah kegiatan yang kegiatan saling bermaaf-maafan atas kesalahan atau kehilafan di masa lalu setelah lebaran. Dengan menjaga silaturahmi ini dapat mengubah hubungan sesama manusia dari benci menjadi senang, sombong menjadi rendah hati, dan dari dosa menjadi terbebas dari dosa loh. Begitu. Ada juga hikmah dari halal bihalal loh. Nah, hikmahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Kedua, menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, sebagai tempat saling bermaafan. Yang keempat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan yang kita perbuat. Yang kelima, menambah pahala. Keenam, memperpanjang umur. Ketujuh, mendapatkan berkah. Kedelapan, saling mendoakan sesama. Jadi penting bagi kita saat Idul Fitri berkunjung ke rumah sanak saudara, ke tetangga terdekat, ke kerabat dekat dan jauh, serta bermaaf-maafan sesama teman-teman. Begitu loh Kak Raga dan Kak Balkis. Nah, yang paling penting itu adalah meminta maaf kepada kedua orang tua. Meminta maaf kepada kedua orang tua dapat menghapuskan dosa yang pernah diperbuat. Ada hadisnya loh untuk saling memaafkan kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, Mamin musliman yalta'al yani fayataso fahani ila a'ufirallahum an yatafaroko. Artinya, tidaklah dua pribadi muslim yang bertemu lantas saling bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka berpisah. HRAT Tirmizi. Meski dalam hadis tersebut tidak secara spesifik bahwa saling memaaf-maafkan tidak harus dilakukan selama momen Idul Fitri. Akan tetapi, mengingat banyak orang yang hanya memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga dan sanak saudara di hari raya Idul Fitri, maka tentu saja sangat dianjurkan untuk untuk saling memaafkan di hari raya Idul Fitri. Begitu pula dalam hari raya bersilaturahmi diajarkan oleh Nabi. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah
Sahih Al-Bukhari bahwa ada riwayat tentang para nabi yang saling berjumpa di hari raya. Mereka saling mendoakan satu sama lain dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Bener banget itu Kak Raga. Dan setelah itu kita santap makanan hidangan hari raya yang enak-enak loh. Apalagi buatan Umi Syifa. Lezat. Jadi kebayang deh oper ceker. Hehehe. Nah, sahabat RRI, kita taunya kalau tradisi di Indonesia adalah termasuk ketupat. Tapi masih banyak lagi loh makanan lezat yang biasa dihidangkan saat lebaran. Iya, apa saja makanan enak itu Kak Syifa? Simak baik-baik ya. Makanan tradisi saat lebaran itu adalah yang pertama, makanan favorit Syifa nih, opor ayam. Opor ayam merupakan hidangan berkuah santan yang bisa disajikan dengan kuah putih maupun kuning. Penyajian opor ayam bisa dilengkapi dengan taburan bawang goreng, baik sesudah dicampur dengan ketupat atau saat opor ayam masih di mangkuk. Kedua, rendang. Bukan hanya masyarakat Sumatera Barat yang menikmati rendang saat lebaran, tetapi banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Rendang paling populer dibuat dari daging sapi, namun bisa juga dibuat dari daging ayam dengan bumbu rendang serupa. Ketiga, sayur labu siam. Warna kuahnya kemerahan. Umumnya, makanan ini terbuat dari irisan labu siam. Potongannya, potongan tempe dan telur. Jika suka, tetelan kamu bisa menambahkan potongan daging. Potongan daging ini ke dalam sayur labu sebagai makanan pendamping ketupat. Keempat, sambal goreng ati. Potongan ati dan ampela dimasak bersama bumbu dan santan. Bumbunya terdiri dari cabai, bawang, lengkuas, dan tak lupa sedikit terasi. Sambal goreng ati biasanya dijadikan pelengkap makanan lebaran bersama rendang opor dan sayur. Kelima, lemang selain Malaysia. Lemang juga populer di beberapa daerah Indonesia, khususnya saat puasa dan lebaran. Lemang terbuat dari beras ketan dan santan. Rasanya gurih dan legit. Daerah yang biasa mengkonsumsi lemang adalah Aceh, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Keenam, gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan bisa disantap sehari-hari oleh masyarakat Sumatera Utara saat lebaran tiba. Sajian ini juga turut hadir di antara aneka lauk. Jenis ikan yang digunakan biasanya kakap, dimasak bersama bumbu rempah dan santan. Ketujuh, nastar. Nastar termasuk kue kering paling populer. Adonan kulitnya terbuat dari tepung, gula, dan lemak. Sementara isinya adalah selai nanas. Kini bentuk nastar semakin beragam. Sebagian orang juga membuat nastar dengan topping. Kedelapan, kastangel. Pecinta keju rasanya tidak pernah melewatkan kue kering bernama kastangel ini. Parutan keju terdapat dalam adonan cookies dan bagian topping. Biasanya jenis keju yang digunakan adalah edam, cheddar, dan parmesan. Kesembilan, putri salju. Kue putri salju tak kalah populer dengan dua cookies sebelumnya,
Bila suka, kamu bisa menambahkan kacang ke dalam adonan. Bagian luarnya dilapisi dengan gula dingin, menciptakan sensasi lumer di mulut ketika menyantapnya. Ke-10, makanan lainnya yang menjadi ciri khas daerah masing-masing seperti pempek kalau di Palembang, kue engkak atau maksuba di sebagian Sumatera, dan jenang kalau di Jawa. Alun musik klasik terdengar di sini, di atas panggung megah penuh cahaya. Dua balerina menari bersama, sungguh cantiknya, bagai dua angsa sedang bercengkrama. Gesekan biola, ayunkan langkahmu, berputar melayang seakan terbang. Dua balerina sungguh mempesona, kau bertabur pujian, engkau balerina pujaan. Berputar, berputar, berputar ke, mulai berlari, berlari, melayang kau terbang, la na na la na na, tra na 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 na. Oh balerina, pernahkah bersudi, seakan dirimu tiada pernah lelah. Oh balerina, senyumlah untukku, walaupun musik usai hati. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Cerita Adik nih teman-teman Pro 1 RRI Palembang, dan kami informasikan lintas waktu sekarang 42 menit beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Kak Balkis, Kak Raga, terus juga ada Kak Adiba. Kita masih cerita tentang hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah teman-teman, kita bakal langsung ke YouTube channel ya. Nanti bakal dibacain sama Kak Raga. Kak Raga udah siap belum Kak Raga? Kalau gitu silakan Kak Raga. Etra Agmawati, siapa judra opor ayam? Syifa Sutradra. Suka dong. Ada yang ngasih semangat, Cece? Semangat. Terus ada siapa lagi? Rodini Solingen, Babai semangat, Babal semangat. Oke. Ada dari Babita Ceha, semangat anak-anak cantik dan ganteng. Terima kasih Babita. Terima kasih Kasih Bita. Bebita. Dari Mailani Alta, suaranya Teteh Syifa lembut banget. Terus ada siapa lagi? MHDRS 07, semangat Cece. Semangat Cece. Terus ada siapa lagi? Dari Traetra lagi, ayo siapa yang sudah dapat THR? Belum semua. Ayo siapa yang sudah beli baju baru buat lebaran? Saya. Sudah ya? Sudah. Terus ada siapa lagi Kak Raga? Ada siapa lagi? Ada dari Fetria Febrianti, halo Syifa, bagaimana puasanya, masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Dari Mailani Aktaladi, Teteh Syifa, Acik Radra, apa kue yang paling disuka saat lebaran? Nah, kue apa yang paling disuka di lebaran? Kalau Kak Balkis paling suka kue lebaran apa? Nastar. Nastar. Kak Raga suka kue apa nih? Nastar juga. Nastar juga. Terus kalau Kak Adiba suka apa?
Nastar aja juga. Nastar juga aja ya. Terus Karaga ada siapa lagi Karaga? Ada dari Zoel Trafida Die bilang, halo selamat siang Kak Dela, Balkis, Radra, dan Syifa. Ini aku bilang hari ini aku minta ganti lagu Love You Sandra Valero. Terima kasih. Oke, terus ada siapa lagi? Ada dari Afis KYS. Hai Kadra, ini aku Raila. Halo Raila. Hmm. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Baby Sya lagi ya? Ada Babita, semangat semua. Terus juga ada Melanie Arta. Halo Cece, cantik banget. Terus ada Fitria Febrianti. Halo Kak Syifa, bagaimana puasanya, lancar nggak Kak Syifa? Masih lancar. Masih lancar. Ada Kak Eka. Ayo puasa mesti tamat dong, tetap semangat meraih kemenangan. Semangat ya. Terus juga ada Kak Fani ya. Halo Balkis, Siva dan Karaga. Terus juga ada Kak Siswani. Semangat anak-anak cantik dan ganteng. Ada Kak Balkis, ayo semangat. Ada Kak Eka lagi. Ayo siapa yang sudah dapat THR? Ada yang sudah dapat THR belum? Belum. Biasa THR tuh pada saat hari lebaran ya. Oke, kalau Kak Balkis udah punya baju lebaran udah berapa banyak? 2. Kalau Karaga? Banyak nih kayaknya nih. Banyak. 2 juga. Kalau Kak Adiba ada berapa banyak baju lebarannya? Banyak banget. Banyak banget ya. Biasanya kalau baju baru siapa yang suka beliin nih? Umi. Kalau Karaga? Ibu, ayah. Terus kalau Kak Balkis? Mama sama papa. Yang milih mama papa atau kalian yang milih bajunya mau yang ini? Ibu ayah, soalnya males aku mau. Oh, Raga males nih. Jadi ibu sama ayah yang milihin ya. Kalau Kak Adiba siapa yang milih bajunya? Kalau Syifa sering Umi. Oh, Syifa sering Umi. Kalau Kak Balkis? Mama sama papa juga. Mama papa juga yang milih. Oke, baca lagi nih Kak Raga. Ada siapa lagi Kak Raga? Silakan Kak Raga. Ada dari Haglina Pak Pahan. Mantap dan tetap semangat buat anak-anak hebat. Oke. Ada nih Nia Miharja. Boleh dong anak-anak nyanyi selamat lebaran. Hitung-hitung nemenin aku dalam perjalanan mudik nih. Nah, buat yang lagi mudik hati-hati di jalan ya. Terus ada apa lagi? Ada siapa lagi nih Kak Raga? Ada Ahmad Cipto, semangat buat anak-anak hebat. Oke, terus ada siapa lagi? Ada dari Johan Wahyudi, semangat terus berkreasi. Terus? Ada dari Puspa Rencana, keren adik-adik. Keren-keren adik-adik. Oke. Terus? Udah, itu aja? Oke, kalau gitu Kak Raga, silakan Kak Raga dilanjuti ke Kak Raga. Terima kasih Kak Dela. Enak banget makanannya. Kalau Radra paling suka ketupat dan opor ayam. Sama dong Kak Raga. Syifa juga paling suka opor ayam, apalagi opor shaker. Kalau Kak Balkis sukanya apa ya? Balkis sukanya kue nastar dan kue putri salju. Kalau ketupat dan rendang suka juga dong. Kan itu menjadi ciri khas makanan saat lebaran. Oke, kalau misalnya Kak Raga paling suka makanan apa kalau waktu lebaran? Misalnya kalau opor atau rendang atau malbi atau semur sukanya paling apa? Paling suka rendang. Rendang pedes atau enggak? Pedes. Suka pedes juga. Kalau Kak Balkis? Opor. Opor ayam. Kalau Kak Syifa suka apa? Kadang suka banget makan opor ceker atau apa. Wih, enak banget ya. Tapi kalian gak mudik nih lebaran tahun ini? Atau lebarannya memang di Palembang? Emang di Palembang. Memang di Palembang. Oke deh, karena waktu sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin Kak Raga bisa ceritain yang penutupnya Kak Raga. Silakan Kak Raga di halaman terakhirnya Kak Raga. Inilah cerita salah. Juga diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat fitrah loh sebelum sholat Idul Fitri, agar mereka yang kekurangan dapat makan dan tidak kelaparan serta mendapatkan pakaian yang layak. Begitu teman-teman.
Oke, karena waktu sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, Kak Dela mengucapin terima kasih banyak buat Kak Raga Zaki Fatur Rahman, merupakan dari Sekolah Dasar 21 Palembang. Terus juga selain ada Kak Zaki, ada Kak Adiba Syifa Abakoriah ya. Benar gak sih Abakoriah? Korea. Oke, dari Sekolah Dasar Negeri 21 Palembang, dan Kak Balkis Faiza Kirana dari Sekolah Dasar 164 Palembang. Nanti di lain waktu kesempatan bisa datang lagi ke Pro 1 RRI Palembang dengan cerita lainnya ya. Oke, kalau gitu dadah dulu dong sama Oke, jangan lupa inilah cerita Inilah cerita adik dari kami. Saya M. Garzar Fatur Rahman. Saya Adiba Syifa of Korea. Saya Balkis Faiza Kirana. Demikianlah cerita adik dari kami bertiga. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo giat beramal ibadah selama Ramadan dan terus beramal yang baik sepanjang hidup kita. Dari kami semua, salam anak Indonesia. Dadah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cerita adik edisi libur sekolah. Sampai jumpa. Hai kawan, jangan takut, jangan resah. Bila lampu kamar mulai dipadamkan, ku kan selalu menyanyikan lagu ini hingga nanti kau tidur berselimut mimpi. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Jangan takut akan gelap, karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kau tidur. Jangan lupa cuci kakimu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kau tidur. Jangan lupa
Teman-teman, baru saja kita dengerin cerita Adik edisi libur sekolah.